Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Tim pemenangan Ahok Jarot datang ke Mabes Polri untuk memberikan dukungan. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi, hadir didampingi anggota tim pemenangan yang lain yakni Ongen Sangaji dan Mary Hotma. Mereka datang sebagai tim pemenangan untuk mendampingi Ahok dan memberikan dukungan moral. Sebelumnya, politisi PDIP yang juga dikenal sebagai pengacara Trimedia Panjaitan telah lebih dulu tiba di gedung Mabes Polri. Penyidik Barreskrim Polri akan meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama. Ada beberapa poin yang akan ditanyakan oleh penyidik. Itu harus kita tajamkan. Pemeriksaan di sini terkait dengan peristiwanya seperti apa. Tentu kemudian itu kita putarkan kembali kepada orang-orang yang sudah melihat, mendengar, ya, ahli bahasa, ahli hukum pidana, kemudian keterangan. Ya, bagaimana laporan lengkapnya terkait dengan pemeriksaan Ahok di Barreskrim Mabes Polri? Telah bergabung bersama kami Fazila Harinusa yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Fazila. Ya, Ahok baru saja datang memenuhi panggilan Barreskrim Polri dan Ahok rencananya akan diperiksa di gedung Propam, yaitu tepatnya di gedung utama Mabes Polri, di mana tadi sebelum Ahok datang ini juga sudah datang yaitu untuk mengawal penyelesaian kasus ini, proses hukum ini, itu ada Trimedia Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, lalu ada Judimat Girsang, anggota MKD, dan juga ada Prasetyo Edi. Dan saat ini Ahok sudah berada di dalam untuk menjalani pemeriksaan, dan pemeriksaan di gedung Barreskrim, tepatnya di gedung Propam Mabes Polri, ini dipilih karena pertimbangan terkait dengan pengamanan, dan juga karena memang di gedung Barreskrim saat ini, yaitu di gedung Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, tempatnya agak sempit sehingga dipilihlah pemeriksaan Ahok di gedung Mabes Polri, tepatnya di gedung utama, yaitu di gedung Propam. Saat ini Ahok masih di dalam, dan tadi sebelum Ahok datang, Kepala Barreskrim Mabes Polri, Komjen Aridono, juga sudah menyatakan bahwa akan melakukan beberapa pemeriksaan. Ini merupakan pemeriksaan perdana Ahok terkait dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, di mana sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu, Ahok juga sudah mendatangi Barreskrim atas inisiatif sendiri dan memberikan keterangan terkait dengan dugaan penistaan agama dengan menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Namun saat ini Ahok akan lebih ditekankan lagi beberapa poin untuk pemeriksaan, dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada saksi-saksi lainnya lagi yang diperiksa. Karena Kapolri sendiri berjanji akan menyelesaikan kasus dugaan kasus penistaan agama ini itu dalam waktu 2 minggu, di mana setelah nantinya setelah saksi-saksi diperiksa, maka akan dilakukan gelar perkara secara terbuka yang bisa diliput oleh media. Ini menunjukkan bahwa adanya transparansi dan juga objektif dalam pemeriksaan ini. Dan berikut ialah keterangan secara resmi dari Komjen Pol Aridono selaku Kabar Eskrim sebelum Ahok datang. Baik, jadi mungkin rekan-rekan saya sampaikan di sini bahwa pemeriksaan untuk kasus penistaan terhadap agama itu kita laksanakan di Mabes Polri dengan pertimbangan untuk keamanan dan ketertiban, karena KKP yang sudah pasti bahwa kita numpang dan pinjam ruangan di sana. Kemudian juga lokasi relatif sempit ya untuk media dan mungkin masyarakat yang lain. Maka untuk bisa saling menghargai dan menjaga keamanan ketertiban di KKP, untuk kasus ini itu untuk selanjutnya kita akan laksanakan pemeriksaan di Mabes Polri. Tapi akan ada penanganan spesial? Oh tidak ya, sudah bisa kita lihat sendiri ya dari akibat kemarin, maka beberapa perkantoran di sana terganggu ya, tidak nyaman, sehingga kita harus tahu diri. Mabes Polri yang pinjam ruangan, kita kembali ke kesatuan saja untuk pemeriksaan yang sifatnya memang bisa menimbulkan keamanan atau ketertiban, kita pindahkan di sini. Poin pemeriksaannya apa Pak? Mengingat kan sebelumnya 24 Oktober kan Ahok sudah datang dan telah memberikan klarifikasi Pak. Nah, jadi ada beberapa poin yang memang kita harus tajamkan, harus kita dalami ya,
apa sih sebenarnya konteksnya dia melakukan perbuatan atau ucapan seperti itu. Itu harus kita tajamkan, ya, supaya tidak ada nanti salah tafsir, karena apa yang dikatakan oleh si terlapor itu nanti akan kita pertanyakan kembali kepada ahli, ya. Pak, sejauh ini kan sudah ada hampir 20 saksi maupun ahli yang sudah diperiksa. Apa keterangan yang sudah diperoleh dari mereka, Pak? Ya kan ada beberapa pemeriksaan di sini terkait dengan peristiwanya seperti apa. Tentunya orang-orang yang ada di TKP, ya, dari berbagai sudut, ada yang di depan, samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan terhadap videonya sendiri secara forensik, digital forensik. Kemudian itu kita putarkan kembali kepada orang-orang yang sudah melihat, mendengar, ya, apakah sudah sesuai atau belum. Dari keterangan-keterangan tersebut nantinya akan kita tanyakan kembali kepada ahli-ahli, ya, ahli bahasa, ahli hukum pidana, kemudian juga masalah agama. Nah, itu yang kita perlu tajamkan, sehingga apa yang disampaikan nanti bulat, ya, terang benderang, bisa dilihat bahwa kita melaksanakan penegakan hukum, ya, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Terkait dengan Buniani, penegakan hukum untuk semua. Tugas maha berat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala ialah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Hukum harus dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan itu sangat diharapkan untuk menindaklanjuti demonstrasi damai berujung kericuhan pada 4 November. Ada dua persoalan yang mesti diselesaikan secara hukum. Pertama, terkait dengan dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kedua, menindaklanjuti pernyataan Presiden bahwa kerusuhan yang menyertai demonstrasi damai telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pemerintah sudah menyepakati tuntutan pengunjuk rasa yang meminta penanganan hukum terhadap Ahok dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Kesepakatan itu sama sekali tidak ditafsirkan sebagai bentuk pemerintah tunduk pada tekanan massa. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan apapun dan siapapun. Karena itu, penanganannya tetap dalam koridor penegakan hukum yang berlaku. Kita mengapresiasi kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang pada hari ini meminta keterangan Ahok. Acungan jempol juga kita berikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berjanji melakukan gelar perkara secara terbuka. Kecepatan dan kecekatan penyidik juga janji menggelar perkara secara terbuka, mestinya berlaku untuk semua kasus penegakan hukum di negeri ini. Penanganan kasus Ahok ini hendaknya menjadi titik awal melakukan reformasi struktural penegak hukum. Publik tentu saja menantikan kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap dan mengusut aktor-aktor politik di balik kerusuhan 4 November. Kita percaya, sangat percaya, Presiden Jokowi tidak asal bunyi, tidak asal menuding perihal aktor-aktor politik di balik kerusuhan. Presiden pasti mempunyai data berdasarkan laporan intelijen dan laporan kepolisian. Apalagi Presiden menyampaikan tudingan secara terbuka dalam konferensi pers pada 5 November subuh. Presiden menyampaikan pernyataan seusai rapat koordinasi terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
pengusutan dan pengungkapan aktor-aktor politik di balik kerusuhan juga menyangkut kewibawaan lembaga kepresidenan. Presiden berwibawa karena pernyataannya dilandasi data akurat, tidak asal bunyi dan tidak asal tuding. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan atas kasus Ahok dan aktor-aktor politik di balik kerusuhan hendaknya tetap berjalan dalam bingkai yang lebih besar, yaitu persatuan, kedamaian, ketentraman, dan kemajuan bangsa. Kini saatnya hukum ditempatkan sebagai panglima. Yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Tapi jangan sekali-sekali memaksakan orang untuk bersalah hanya karena tekanan massa. Itulah yang disebut hukum sebagai panglima. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa di Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan terhadap Ahok dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Minggu malam. Menurut Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, selain memanggil Ahok, Bareskrim Polri juga akan meminta keterangan lainnya untuk melengkapi berkas penyelidikan Ahok. Pihak lain yang akan dipanggil adalah diajukan oleh pelapor yakni MUI, 7 orang dari penyidik dan ada ahli bahasa, agama dan ahli hukum pidana. Polri juga memberikan kesempatan bagi Ahok sebagai terlapor untuk turut membawa ahli yang akan membantunya melewati proses hukum. Sedangkan gelar perkara kasus Ahok akan dilaksanakan pada bulan ini juga setelah seluruh pihak diperiksa. Ini adalah kami anak-anak yang bergerak di dunia media sosial. Apabila tidak ada halangan, besok rencana di Mabes Polri akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kembali terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama. Jadi kalau tidak salah jadwalnya itu sekitar jam 10. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Pelaksanaan gelar perkara hari ini belum ditentukan waktu, masih tentatif. Tapi tentu pasti dalam bulan ini juga, dalam bulan November ya. Jadi apabila tidak ada halangan, tentu akan dilaksanakan yang akan dapat diliput ya, secara terbuka. Jadi proses ini kita tunggu saja. Sementara pemeriksaan ahli dari Majelis Ulama, informasi satu diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia itu